Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadan Zaki. Jadi di video kali ini kita membahas tentang eh, satu topik penting ya dalam akuntansi syariah, yaitu akad istisna atau akuntansi istisna. Jadi akuntansi istisna ini sering digunakan di sektor konstruksi, manufaktur, bahkan proyek-proyek besar yang membutuhkan waktu pengerjaan tertentu. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mulai dari definisi, karakteristik, dasar syariah, perbedaan dengan akad lain, hingga perlakuan akuntansi bagi penjual dan pembeli. Saya juga akan memberikan contoh, jurnal, dan simulasi angka supaya lebih mudah dipahami. Jadi pastikan ditonton sampai akhir. Yang pertama kita mulai dari definisi dari istisna itu sendiri. Jadi istisna itu berasal dari bahasa Arab sana'a yang berarti membuat atau memproduksi. Jadi akad istisna itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Dalam akad ini pembeli disebut mustasni, sedangkan penjual ataupun pembuatnya disebut sani. Berbeda dengan jual beli biasa, barang yang diperjualbelikan dalam akad istisna ini belum ada pada saat akad dilakukan. Jadi, barang itu baru akan dibuat sesuai spesifikasi yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Contohnya nih, misalnya sebuah sekolah memesan 100 meja belajar kepada pengrajin kayu. Jadi meja ini belum ada saat akad, tapi akan dibuat sesuai permintaan. Misalnya ukuran panjang 1 meter dengan lebarnya 50 cm. Bahannya dari kayu jati, warna coklat. Nah, semua spesifikasi itu sudah ditentukan sejak awal. Contoh lain yang lebih besar adalah sebuah bank syariah menerima permintaan dari nasabah untuk membangun rumah. Kemudian bank melakukan akad istisna dengan kontraktor untuk membangun rumah tersebut. Barangnya, yaitu rumah, baru akan ada setelah proses pembangunan selesai. Jadi inilah inti dari akad istisna atau jual beli berbasis pesanan pembuatan barang. Jadi ada beberapa karakteristik dari akad istisna itu sendiri. Ini yang pertama itu adalah barang membutuhkan proses pembuatan. Jadi barang ini sebelumnya itu tidak ada. Dan kemudian pembeli melakukan akad istisna dengan penjual untuk menetapkan barang apa yang mau dibuat gitu. Kemudian yang kedua itu barang bersifat customized. Jadi barang tersebut tidak diproduksi secara massal, melainkan barang tersebut dipesan dengan akad khusus, yaitu akad istisna ini. Kemudian yang ketiga, spesifikasi harus jelas. Jadi jenis, ukuran, bahan, warna, jumlah, dan kualitas itu harus sudah disepakati dari awal. Terus perbedaan istisna dengan salam. Jadi istisna itu sebenarnya mirip dengan salam, tapi perbedaannya ada dalam akadnya. Kalau akad salam, pembayaran itu harus penuh di awal. Sementara kalau istisna, pembayarannya bisa lebih fleksibel, baik di muka, dicicil, ataupun pembayarannya ditunda setelah barang selesai dibuat. Selain itu, salam itu biasanya untuk barang generik seperti beras atau gandum, sedangkan istisna untuk barang yang diproduksi sesuai pesanan. Misalnya pesanan seperti meja ataupun hal lainnya. Jadi istisna ini lebih cocok untuk barang yang kompleks yang butuh proses produksi. Kemudian ada jenis istisna khusus, yaitu istisna paralel. Jadi istisna paralel ini terjadi ketika penjual itu menerima pesanan dari pembeli, lalu ia membuat kontrak istisna baru dengan pihak lain untuk memenuhi pesanan itu. Contohnya, bank syariah menerima pesanan rumah dari nasabah. Kemudian bank membuat kontrak dengan kontraktor lain untuk membangun rumah tersebut. Jadi inilah yang disebut istisna paralel. Tapi ada hal yang penting, yaitu kedua kontrak ini harus independen. Kalau kontraktor gagal, bank tetap berkewajiban menyerahkan rumah kepada nasabah. Jadi
risikonya tetap ada di penjual utama. Kemudian rukun dan syarat dari akad istisna. Rukunnya yang pertama itu ada pihak-pihak dari akadnya, yaitu mustasni pemesannya dan sani pembuatnya ataupun penjual. Kemudian yang kedua ada objek dari akad tersebut dengan barang yang jelas spesifikasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah harga. Harga itu harus jelas jumlah dan cara bayarnya. Kemudian yang keempat ada ijab kabul. Syarat sah akad istisna. Yang pertama itu pihak yang melakukan akad itu harus balik, berakal, dan cakap hukum. Artinya pihak tersebut sudah memahami tentang tata cara melakukan akad istisna. Kemudian yang kedua, barang tersebut halal dan bermanfaat. Yang ketiga, spesifikasi dari barang yang dipesan itu harus jelas untuk menghindari garar ataupun keraguan. Yang keempat, harga tersebut sudah ditentukan di awal akad, jadi jangan diubah saat akad sudah berjalan. Kemudian yang terakhir, pembayaran tersebut tidak boleh berupa penghapusan utang. Kemudian ketentuan untuk barang yang menjadi objek dari akad istisna. Yang pertama, ketentuan harga dan pembayarannya. Jadi ketentuan tersebut yang pertama itu harga ditentukan saat akad dan tidak boleh berubah. Jadi harga tetap sama sampai barang tersebut sudah jadi. Yang kedua ada pembayaran fleksibel, bisa di muka, dicicil ataupun ditunda setelah barang selesai. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berupa penghapusan utang. Dan yang terakhir, apabila pembeli meminta perubahan spesifikasi, biaya tambahan itu akan menjadi tanggung jawab dari pembeli itu sendiri. Kemudian ada ketentuan barang dari akad istisna. Yang pertama, spesifikasi barang harus jelas dan detail. Yang kedua, penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Yang ketiga, barang tidak boleh diperjualbelikan oleh pembeli sebelum diterima. Dan yang terakhir, jika barang cacat, pembeli berhak untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad itu. Kemudian ada berakhirnya akad. Jadi istisna itu bisa berakhir apabila yang pertama, kewajiban dipenuhi. Misalnya kontraktor sudah selesai membangun rumah, jadi pembeli melunasi pembayaran, akad tersebut dianggap selesai dengan sempurna. Kemudian yang kedua ada kesepakatan bersama. Jika kedua belah pihak setuju membatalkan kontrak sebelum kontrak tersebut selesai, akad istisna berakhir tanpa masalah. Kemudian yang terakhir, pembatalan hukum kontrak. Ini misalnya penjual gagal memenuhi pemesanan ataupun barang tidak sesuai spesifikasi. Dalam kasus ini, pembeli bisa menuntut ganti rugi kepada penjual. Kemudian ada akuntansi untuk penjual. Jadi, biaya perolehan istisna itu bisa terdiri dari 3 biaya. Yang pertama, ada biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, ataupun tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Kemudian yang kedua ada biaya tidak langsung. Ini adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad. Dan yang ketiga ada khusus untuk istisna paralel. Ini mencakup seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika mereka tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. Misalnya, biaya perolehan ataupun pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jurnal yang ditulis yaitu debitnya aset istisna dalam penyelesaian pada kredit, persediaan, kas, utang, dan sebagainya.
Untuk akun yang dikredit, ini akan tergantung dari apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Kemudian untuk beban praakad itu diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode yang berjalan. Contohnya, misalnya saat dikeluarkan biaya praakad, dicatatnya itu debit biaya praakad ditangguhkan pada kredit kas. Jika akad disepakati, maka dicatat debitnya beban istisna, kreditnya biaya praakad ditangguhkan. Kemudian jika akad tidak disepakati, maka dicatat debitnya beban, kreditnya biaya praakad ditangguhkan. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengakuan pendapatan ini dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama itu adalah metode persentase penyelesaian. Metode ini adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Kemudian metode yang kedua adalah metode akad selesai. Ini adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Untuk metode persentase penyelesaian, nilai akad itu sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Ini diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Pendapatan yang diakui itu berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan. Biasanya menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya. Kemudian persentase tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Rumusnya yaitu persentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan per total biaya untuk penyelesaian. Kemudian rumus untuk pengakuan pendapatan itu persentase penyelesaian dikali dengan nilai akad. Untuk pengakuan margin itu persentase penyelesaian dikali nilai margin, di mana nilai margin tersebut adalah nilai akad dikurangi dengan total biaya untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya jika lebih dari 1 tahun. Lalu pendapatan tahun berjalan itu sama dengan pendapatan diakui sampai dengan saat ini dikurangi pendapatan yang telah diakui. Lalu bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Jurnalnya yaitu debitnya aset istisna dalam penyelesaian ataupun margin keuntungan, debit lagi beban istisna, biaya yang telah dikeluarkan, kredit pendapatan istisna. Ini pendapatan yang harus diakui di periode berjalan. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Untuk metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Pada saat penagihan, metode persentase penyelesaian dan akad selesai itu sama, debit piutang istisna, kredit termin istisna. Termin istisna ini disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat penerimaan tagihan, jurnalnya itu debit kas, kredit, piutang usaha. Jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan tunai.
Ini akan diakui sesuai persentase penyelesaian. Jurnalnya, debit aset istisna dalam penyelesaian, debit beban istisna, kredit pendapatan istisna. Kemudian yang kedua, itu selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Pada saat jurnalnya itu pada saat penandatanganan akad, jurnalnya debit piutang istisna, kredit pendapatan istisna tangguh. Kemudian pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai, debit pendapatan istisna tangguh, kredit pendapatan akad istisna. Kemudian debit piutang istisna, kredit kas. Kemudian untuk penyajian laporan keuangan, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-halnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Kemudian yang kedua ada termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Untuk pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas. Pada yang pertama itu ada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Dan yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jurnalnya, debit aset istisna dalam penyelesaian, kredit utang kepada penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun itu diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Jurnalnya, debit aset istisna dalam penyelesaian, debit beban istisna tangguh, kredit utang kepada penjual. Lalu beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jurnalnya, debit beban istisna, kredit beban istisna tangguh. Jika barang pesanan terlambat, itu diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jurnalnya, debit piutang jatuh tempo kepada penjual, kredit kerugian aset istisna. Itu dilakukan setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali tersebut diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jurnalnya, debit piutang jatuh tempo kepada penjual, kredit aset istisna dalam penyelesaian. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Jurnalnya, debit aset istisna dalam penyelesaian, debit kerugian, kredit aset istisna dalam penyelesaian. Untuk penyajiannya, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada hutang istisna. Ini sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua ada aset istisna dalam penyelesaian. Ini sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir.
itu jika istisna paralel, ataupun kapitalisasi biaya perolehan itu jika istisna biasa. Untuk pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan. Tetapi itu tidak terbatas pada yang pertama, rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Kemudian yang kedua, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sesuai jurnal yang saya temukan tentang perspektif ekonomi Islam terhadap akuntansi istisna, jadi dalam ekonomi Islam itu setiap aktivitas muamalah termasuk akad istisna harus berlandaskan dengan takwa, yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kontrak ini tidak boleh mengandung riba, spekulasi maupun ketidakjelasan. Dengan kata lain, istisna hanya sah jika dilakukan secara transparan, adil dan sesuai syariat. Selain itu, akad ini juga mencerminkan nilai keadilan. Keadilan berarti semua pihak yang terlibat, baik pemesan maupun pembuat, harus mendapatkan hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Artinya, harga yang disepakati harus wajar, spesifikasi barang harus jelas, dan waktu penyerahan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan, dan transaksi berlangsung dalam suasana saling percaya. Lalu ada nilai kemakmuran. Islam menekankan bahwa ekonomi bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi, tapi juga untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Akad istisna mendukung hal ini karena mendukung produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan investasi di berbagai sektor. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menerima pesanan pembangunan gedung sekolah, pekerjaan itu bukan hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dari prinsip yang lebih mendalam, ekonomi Islam memandang bahwa setiap transaksi harus berlandaskan tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Prinsip tauhid ini mencegah manusia terjebak dalam praktik yang tidak halal. Kemudian ada prinsip keadilan, yang memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dipenuhi dengan setara. Dan terakhir ada prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, antara keuntungan materi dan nilai moral, serta keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Jika kita melihat manfaatnya, akad istisna sangat jelas berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih baik. Ia membantu orang yang membutuhkan barang tertentu dengan spesifikasi khusus, memudahkan pihak yang tidak bisa membuat barang sendiri, sekaligus menciptakan kesempatan kerja baru. Lebih dari itu, akad ini juga mendorong distribusi manfaat yang lebih merata, sehingga sejalan dengan tujuan besar ekonomi Islam, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi istisna tidak hanya sekadar urusan debit dan kredit, tetapi juga sebuah instrumen untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh nyata praktik akad istisna dalam dunia perbankan syariah. Salah satu contoh yang paling mudah ditemukan adalah pada produk kredit pemilikan rumah syariah atau KPR syariah. Mekanismenya kurang lebih seperti ini. Pertama, calon nasabah yang ingin membeli rumah akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Misalnya, dengan menggunakan kalkulator kepemilikan rumah yang disediakan bank, nasabah bisa memperkirakan cicilan per bulan sesuai harga rumah yang diinginkan. Setelah itu, nasabah mengajukan permohonan kepada bank dengan kriteria rumah yang diinginkan, lokasi, ukuran, tipe bangunan, hingga jangka waktu pembayaran. Bank akan memproses permohonan ini lalu memberikan arahan terkait transaksi, termasuk jumlah uang muka yang perlu dibayarkan. Tahap berikutnya, bank syariah bekerja sama dengan pihak developer atau kontraktor untuk membangun rumah sesuai pesanan nasabah. Dana yang disetorkan nasabah akan menjadi modal pembangunan rumah tersebut. Begitu rumah selesai dibangun, nasabah bisa langsung menempatinya. Pembayaran kemudian dilanjutkan dalam bentuk cicilan sesuai akad yang sudah disepakati. Jadi, rumah tidak hanya bisa dibeli begitu saja, melainkan dibuat terlebih dahulu sesuai pesanan. Dan inilah yang membedakan akad istisna dari jual beli biasa. Setelah kita melihat contoh praktik yang tadi, muncul pertanyaan dalam benak kita. Apa sebenarnya keterkaitan akuntansi istisna dengan akuntansi syariah secara keseluruhan? Jawabannya adalah, akuntansi istisna merupakan salah satu bagian dari akuntansi syariah.
Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Di dalamnya ada berbagai akad, salah satunya istisna. Artinya, setiap transaksi istisna harus dicatat dan dilaporkan sesuai standar akuntansi syariah. Misalnya, PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna di Indonesia. Standar ini memastikan bahwa pencatatan transaksi tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai syariah, transparansi, keadilan, dan kejujuran. Dengan kata lain, akuntansi istisna adalah implementasi praktis dari akuntansi syariah. Ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterjemahkan ke dalam laporan keuangan modern. Jadi, keterkaitannya sangat erat. Akuntansi syariah adalah payung besarnya, sementara akuntansi istisna adalah salah satu aplikasinya dalam transaksi berbasis pesanan pembuatan barang. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ketika kita mempelajari akuntansi istisna, kita sebenarnya sedang belajar bagaimana akuntansi syariah bekerja secara nyata dalam dunia bisnis dan keuangan. Jadi kesimpulannya, akad istisna adalah akad pemesanan pembuatan barang yang sah menurut syariah. Ia punya ketentuan khusus tentang harga, pembayaran barang, dan cara berakhirnya akad. Dalam akuntansi, penjual dan pembeli punya kewajiban pencatatan sesuai standar. Dan dari perspektif Islam, akad ini mencerminkan nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.